Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sembah nuwun. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur, kita juga tidak akan ada di alam semesta ini. Dan tanpa leluhur tidak akan ada kedua orang tua kita. Rasa hormat dan bakti kita juga kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, mengandung, membesarkan kita sampai kita seperti saat ini. Itu tidak lepas dari jasa kedua orang tua kita. Maka kewajiban kita adalah berbakti kepada mereka, karena orang tua adalah Tuhan yang nyata. Kalau dalam ajaran Jawa, Gusti sing nyoto iku wong tuwa. Dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada guru-guru kita, kepada sesepuh, bini sepuh yang sudah banyak memberi pencerahan dalam kehidupan kita. Tema kita malam ini adalah jalan nyata ketemu Tuhan. Banyak yang percaya dengan adanya Tuhan. Banyak yang percaya dengan Sang Pencipta, Sang Penguasa alam semesta. Banyak yang percaya itu. Tetapi mereka masih mencari, mendekatkan diri. Berbagai jalan dilalui untuk hanya mendekatkan diri dengan Tuhannya. Percaya tapi masih mencari. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Wong sudah percaya kok masih dicari, kan ya lucu juga. Namanya orang percaya itu pasti sudah ketemu. Bukan mencari. Kalau mencari berarti belum ketemu. Terus percayanya dari mana? Nah, di sini kita tunjukkan jalan nyata ketemu dengan Tuhan. Kita belajar ilmu kehidupan. Kita lepaskan kepercayaan kita. Kita kembali ke ilmu kehidupan, ilmu alam semesta. Dalam diri kita ada jasmani, ada rohani, ada luar, ada dalam. Ada yang membuat hidup, ada yang menghidupi. Ada yang membuat hidup kita, ada yang menghidupi. Kita harus paham itu. Nah, jalan yang paling pintas ketemu dengan Tuhan itu apa? Kalau kita memahami jasmani dan rohani kita, jalan yang tercepat ketemu dengan Tuhan itu adalah dengan jalan kesadaran diri. Sadar diri, mawas diri, tahu diri, akhirnya ketemu yang namanya jati diri. Dan barang siapa yang bertemu dengan jati dirinya, dia bertemu dengan Tuhannya. Loh, cepet toh. Nggak usah pakai teori, nggak usah pakai tetek mengek. Apalagi harus mati dulu. Lah, ketemu Tuhan kok nunggu mati. Kenapa di saat hidup kita nggak ketemu? Wong kita itu hidup ada yang menghidupi gitu. Kok harus nunggu mati? Loh, mati itu sudah nggak rasa apa-apa. Sudah kembali ke tanah, kembali ke unsur kita. Yang raga
asalnya dari seluruh unsur alam akan kembali ke unsur alam. Jiwa ini akan kembali ke sang pemilik jiwa. Nah, kalau kita tidak tahu lah kembalinya kemana. Kalau sudah meninggal, Kang, ya kalau meninggal bisa ketemu, tahu aja belum. Hidup aja tidak tahu, apalagi matinya. Ya akhirnya apa? Kesurang-surang kalau orang dulu bilangnya. Nyasar sana ke sini, nempel di pohon, nempel di batu, akhirnya menakutkan banyak orang. Wah, pohon kok bisa ngomong lah gitu. Kita pahami di situ. Jalan nyatanya adalah kembali ke kesadaran diri. Nah, orang dulu untuk kembali ke kesadaran diri, makanya terciptanya nyepi, suwung, semedi, meditasi. Itu adalah jalan kembali ke kesadaran diri. Paling real, paling nyata. Terus ditambah lagi ada untuk kembali ke kesadaran diri dengan apa? Puasa, upawasa kalau dulu. Tirakat ini itu kungkum tek bengek ngebleng lah apalah. Itu untuk kembali sebenarnya kesadaran diri lagi. Agar orang itu benar-benar mengenal Gustinya. Bukan setakat hanya percaya tapi tidak tahu. Akhirnya mencari-cari jalan mendekatkan diri. Loh, kalau kita jauh, yang menghidupi kita ini siapa? Kita bisa ngoceh ini, saya bisa ngomong ini, bisa gerak ini kan. Kalau tidak ada yang menghidupi, tidak mungkin jadi mayat. Kok gitu masih merasa jauh gitu. Kita ini sudah hidup, dihidupkan, dihidupi, dibesarkan, dicukupi, diberi segala sesuatu yang luar biasa, ini masih merasa jauh. Itu kan berarti orang-orang yang tidak sadar diri. Kurang bersyukur, kurang berterima kasih dengan penciptanya. Nah, dari kesadaran diri ini loh, kita bisa menemukan Tuhan kita yang sebenarnya. Yang membuat hidup dan yang menghidupi. Kita pelajari dua ini dari ilmu kehidupan. Yang membuat hidup dan menghidupi. Yang menciptakan dan yang memelihara. Ataupun memberi penghidupan kita. Yang membuat hidup kita, yang menciptakan kita, raga kita, dari darah merah dan darah putih dari orang tua kita, laki-laki dan perempuan, akhirnya menjadi sebuah si jabang bayi ini terwujudnya dari seluruh unsur alam. Dari air, dari tanah, tumbuh-tumbuhan juga masuk, hewan juga masuk. Karena apa? Apapun yang dimakan oleh orang tua kita, apapun yang masuk dalam tubuh orang tua, itu membentuk jabang bayi dalam diri kita. Nah, orang tua ini sebagai pabrik kita. Makanya jangan menjelekkan pabrik jenengan sendiri. Kalau sampean membenci orang tua sendiri, sama saja sampean itu membenci sesuatu yang memproduksi panjenengan sendiri. Itu orang nggak tahu terima kasih. Nah, makanya yang pertama harus dihargai, dihormati di alam
semesta ini adalah kedua orang tua. Sampai-sampai doa orang tua atau restu orang tua itu adalah restu dari Tuhan. Karena apa? Pabrik kita. Karena di saat sampean baik, nanti pakai labelnya itu label orang tua sampean. Sampean jelek, labelnya juga orang tua sampean. Sampean baik gitu, kok apik, kok baik sekali, ini anaknya siapa? Loh gitu loh, pakai label pabrik lagi. Kalau sampean bajing, itu kok bajingan mungkin anaknya sapa lah gitu loh. Ya tetap orang tua yang kena. Makanya anak pola bobo kepradia. Kita harus hati-hati menjaga label kita. Kita adalah kehormatan orang tua. Di saat kita baik, baik juga orang tua kita namanya. Di saat kita tidak baik, berarti kita juga menjelekkan nama orang tua kita sendiri. Nah, kesadaran diri itu bisa sampai jadikan ukuran tolak ukur dalam perjalanan hidup jenengan. Apa yang harus sampai lakukan? Itu yang mencipta kita. Orang tua nyata ada di depan kita. Ya, apalagi yang masih hidup, muliakan. Baktilah. Sejelek apapun orang tuamu, itu yang menciptakanmu. Kalau sampean menjelekkan orang tua, berarti sampean itu lebih jelek dari orang tua jenengan. Karena apa? Pabrikmu di situ. Pabrikmu di situ. Nah, itu yang menciptakan. Terus yang menghidupi kan, yang menghidupi kita. Coba kita resapi, kita renungkan, kita kaji. Nggak usah banyak teori, kita kaji secara real. Sampai kita semua punya pola pikir, punya akal pikiran, dan masih hidup, dan kita coba berpikir. Sampai itu bisa kenyang dari apa? Sampai bisa bernapas dari apa? Sampai mendapatkan rezeki dari mana? Yang menghidupi kita adalah di sekeliling kita semua ini. Ya ada air, ya ada angin, ya ada tanah, ya ada orang lain, manusia lain, hewan, tumbuhan. Ini yang menghidupi kita. Yang membuat hidup, yang menciptakan kita orang tua, yang menghidupi kita, alam semesta. Loh, sebenarnya diri kita ini juga dari unsur alam semesta. Makanya kalau mati dari alam semesta, kembali ke alam semesta. Nah, kalau kita menjatuhkan orang lain aja lah, menjelekkan orang lain, loh, sampean tuh dapat rezeki dari orang lain loh, yang nganter sampean. Sampean tuh bisa makan dari tanah, hasil tanah. Dan tanah itu sesuatu yang luar biasa. Sampan injek-injek, sampan kencingi, sampan ambil hasilnya, tidak pernah sampan hargai. Sampan hidup di atas tanah. Nah, ini real. Angin juga gitu, yang menghidupi sampean. Keluar masuk ke raga kita. Hewan ya kita makan untuk lauk. Makanya manusia itu tidak lepas dari sifat hewan. Karena apa? Kita makan hewan. Ya kalau sifatnya ada dalam diri kita, ya lumrah kita makan. Sifatnya pohon ada pada diri kita, ya lumrah. Makanya kalau ada orang kaku, tidak mau dinasihati, ya lumrah karena dia makan dari pohon. Pohon gitu, seumur hidup ya di situ, tidak mau kemana-mana. Hewan ya seperti itu. Makanya kalau orang itu punya sifatnya hewan, ya lumrah. Kita itu komplit, toh. Komplit. Nah, itu yang menghidupi kita. Nah, kalau yang namanya Tuhan,
yang menciptakan dan menghidupi, berarti sampean sebenarnya harusnya sudah tahu bentuknya, wujudnya. Terus kalau sampean sudah tahu, saya yakin jenengan ingin melukai orang lain, tidak akan pernah. Sampean ingin mencela kucing aja lah, tidak mungkin. Sampean akan lebih menghargai tanah, sampean akan lebih menghargai air, sampean akan lebih memelihara lingkungan di sekitar sampean, karena dari itulah sampean dihidupi. Jangan hanya pengen mendekatkan diri. Lah sudah dekat loh, pengen mendekatkan diri. Itu salah satu, kalau kita itu tidak sadar, Tuhan itu sudah menghidupi kita. Sampai mencari jalan mendekatkan diri dengan Tuhan itu sampai itu sudah tidak sadar. Kalau sampai itu sudah hidup, ada yang menghidupi, ada yang menciptakan. Sampai bisa ngomong, bisa gerak, bisa jalan ke sana sini. Kalau nggak ada yang hidupi, sampai sudah jadi mayit. Dah mati, nikmate wis ganti. Diganti harus apa? Anak putune sampai. Nah, ilmu Tuhan itu nggak ribet. Yang ribet itu manusianya, kita sendiri yang belajar itu yang ribet. Tuhan itu tidak pernah ribet, tidak pernah pilih kasih. Semua dihidupi. Arep maling, arep opo, terserah wis, yang penting tak uripi. Loh, kita ini loh yang milah-milih. Yang memberi batasan ini kita ini loh. Karena apa? Merasa paling baik. Nah, kalau kita disuruh merahmati seluruh makhluk di alam semesta, ya harusnya kita tidak memilih. Sing tugasnya jelek ya biarin jelek. Kalau tidak ada orang jelek, tidak ada orang baik. Yang sampai jadi orang baik, bersyukurlah tidak ditugaskan jadi orang jelek. Karena kalau sampai ditugas jadi orang jelek, susah. Sudah tingkah lakunya jelek, dihina orang. Itu pun menyempurnakan kehidupan di dunia. Tidak ada orang jelek, tidak ada orang baik. Ya harus dihormati. Jadi, di saat kita menyadari kedekatan kita dengan Tuhan, bahwa kita hidup, ada yang menghidupi, kita hidup, ada yang menciptakan. Apa yang mau sampean lakukan? Kalau tidak hanya saling menghargai, saling melengkapi, saling menghormati, saling merangkul, saling mencukupi. Karena apa? Ya, saling menghidupi. Semua ini saling menghidupi. Rantai makanan, tempatnya bumi, laut, itu ya tempat makanan kita. Nah, kalau sadar ini loh, apa yang mau sampean minta lagi dalam hidup sampean itu apa? Semua sudah ada kok. Alam semesta ini sudah menciptakan apapun kebutuhan manusia. Sampean mau minta apa? Mau memohon apa? Kalau tidak hanya satu, bersyukur, terima kasih, sudah. Kalau kita tidak kecukupan hidup di dunia, yang salah bukan alam semesta, yang salah itu kita sendiri. Mungkin kita terlalu manja, apa-apa inginnya diantar, ya kok. Sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaluk.
akal pikirnya tidak pernah dipakai. Padahal itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Kuyopo akal pikir, kalau rasa semua punya. Nah, akal pikir ini hanya manusia yang mempunyai kreativitas dalam hidupnya. Ya, harusnya kita manfaatkan pemberian Tuhan ini. Makanya ada yang membuat hidup, ada yang menghidupi. Yang menciptakan kita siapa, yang menghidupi kita siapa. Makanya tidak ada di alam semesta ini kecuali Tuhan. Manunggaling Kaula Gusti. Rahmatan lil alamin. Ndak asal percaya tapi masih mencari. Ini lucu. Wong percaya kok mencari. Masih mendekatkan diri. Katanya percaya. Sudah menyaksikan. Masih mencari. Sudah bersaksi tapi mencari. Pernah kita sadari seperti itu? Bukan jalan kematian yang menuju kita kepada Tuhan. Kesadaran dirimu lah yang membawamu akan bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak sadar, sampai mati kamu tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Hidup saja nggak ketemu, apalagi sudah mati. Nah, itu yang harus kita pahami dalam ilmu kehidupan. Sangkan paran dumadi. Dari manapun jadi diri kita. Iku kalau pengen sampean tahu, sangkan paran dumadi. Sangkan paran itu dari mana saja, dumadi menjadi. Siapa? Sampean, saya. Tubuh kita ini dari mana jadi? Tumbuhan jadi, hewan jadi, tanah jadi, air jadi, angin jadi. Semua ada di sini. Sangkan paran dumadi. Lah kembalinya yo ke mereka lagi. Tapi Tuhan itu bukan air saja. Bukan tanah saja. Di saat manunggal menjadi satu, namanya alam semesta itu baru yang mencipta, menghidupi. Aku, ya ora iso. Nggak bisa saya. Sampai masih butuh yang lain. Dia nggak bisa. Di saat saya menjadi kita, di saat kita menjadi semua, lah itulah yang dinamakan manunggal, nyawiji. Terus sampean apa yang mau sampean cari? Ya kita berperan dalam hidup kita masing-masing sebagai apa. Nah kalau sebagai manusia, tugasnya apa? Sebagai hewan apa? Sebagai air apa? Sebagai tanah apa? Sudah menyandang tugas masing-masing. Dan semua itu pasti saling melengkapi. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, masih memilah-memilih, masih menggolong-golongkan, masih merasa paling benar, berarti belum makrifat, belum manunggal, belum tahu sebenarnya tentang hidup. Katanya makrifat, tapi kok masih wah iki wong elek, wong apik, ini orang jelek, ini orang baik. Itu ndak sama keyakinannya, oh ndak sepaham. Belum.
Orang makrifat itu simple. Kang ada maling Kang wis bene entah ya tugase mah. Loh, dosa itu yang nanggung sendiri-sendiri. Loh tugase maling kok ora ono maling gak ono. Wong apik. Wong elek iku nglengkapi eneke wong apik. Orang jelek itu melengkapi karena ada orang yang dibilang baik. Kalau ada orang baik pasti ada orang jelek. Isine donya, Mas. Isinya dunia ada itu. Kang ana wong nakal, wis bene iki tanah yo tugase ngono. Nek ora ana wong nakal, ora ana bocah apik. Nek bocah apik makane ana bocah nakal. Kuwi wis sudah isinya dunia. Ya, makanya kita kalau paham ini, yang mencipta, yang menghidupi alam semesta semuanya bersatu, saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kira-kira itu kemakmuran ini pasti terwujud. Kita itu apa toh hidup? Bisa yang membuat kita ini tidak bisa nyawiji itu cuma apa toh sebenarnya? Satu, rebutan kekuasaan, rebutan harta benda, nuruti weteng, ngikuti perut saja, lupa kembali ke kesadaran diri. Lupa kita kembali ke kesadaran. Makanya kalau pelajaran orang leluhur kita dulu, eling waspada. Wong eling itu mesti waspada. Orang ingat itu pasti hati-hati dalam hidup. Nah, yang diingat ini apa? Mengingat hidupnya sendiri, mengingat penciptaannya sendiri, mengingat yang menghidupi dia, mengingat dirinya sendiri, akhirnya timbul kesadaran diri. Ya pasti hati-hati dalam hidup. Mau mencela orang lain tuh tidak berani. Mau mencela binatang ya tidak berani. Jalan sejalan dimanapun ya selalu hati-hati. Nah di situ akan timbul yang namanya sifat budi pekerti. Nah itu pelajarannya siapa? Puncak itu Mas, budi pekerti, tingkah laku, tata krama, anggah ungguh. Selesai semua pelajaran. Semua pembelajaran selesai. Tutupannya di situ. Iku diarani Gusti, bagus sing ati, bagus sing lati. Mesti punya rasa kasih sayang yang tinggi, pangucape ya ditata hati-hati. Ora lagi pakaiannya nyentrik, jenenge rada dhuwur wis aku kok, akumu iki lho. Sampean tuh tidak bisa bilang aku kalau tidak ada dia. Jadi aja sombong nek sampean muni aku aja sombong. Masalahnya aku itu ada karena ada dia, ada mereka. Nah, kalau tidak ada dia dan mereka, aku itu juga tidak ada. Enak itu loh, kita kok lah berarti bareng-bareng. Karena apa? Kita kebersamaan. Makanya puncak dari ilmu kehidupan, di saat orang sudah bertemu dengan Tuhannya, satu, budi pekertinya pasti tinggi. Dua, tidak memilih atau menggolongkan satu dengan yang lain. Tiga, tidak semena-mena, pasti menghargai siapapun itu yang ada di hadapannya. Empat, rendah diri. Karena apa? Wis ora aku ini. Aku nih silang. Kita. Dan tidak akan mudah meminta. Karena apa? Semua sudah ada, sampean mau minta apa?
Tak selamat Kang lho, sampean hati-hati yo. Nek pengen selamat hati-hati. Pengen kecukupan Kang, yo goleko, klumpukno. Usahamu iki lho. Aja mung njaluk wae. Nah, ini ilmu kehidupan. Cuma ini yang bisa saya bagikan agar kita semua kembali kesadaran diri, kita mengetahui Tuhan kita, sehingga kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, biar timbul kerukunan, biar timbul saling asah-asih, biar ada lagi yang namanya tata krama, sopan santun. Ndak baru namanya besar sedikit orang tua suruh nyium tangan. Niki wong tuwek lho. Sebesar apapun kita, di saat ada orang lebih tua kita yang wajib menunduk. Jangan sampai orang tua itu menunduk di hadapan kita. Kalau orang itu lebih tua dari kita, itu namanya tata krama. Ki wong Jawa, bukan hanya Jawa, Jawa. Nek belajar Jawa itu belajar paham, belajar ngerti. Tidak harus orang Jawa, semua orang bisa belajar Jawa. Namanya Jawa itu paham. Pinter tapi nderan Jawa berarti pinter tapi ndak paham. Bahaya. Saat namanya tinggi sedikit, semua orang-orang jadi kecil. Terus kita hindari. Ora obah njaluk iki lho. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Hargailah ciptaan Tuhan. Hargailah dirimu sendiri. Kembali kesadaran diri, makmurkan dirimu agar kita bisa saling memakmurkan antara satu dengan yang lainnya. Hargai dirimu agar kamu bisa menghargai yang lainnya. Nasihati dirimu agar kamu bisa menasihati yang lain. Nah, inilah kehidupan. Kembali ke pola pikir, jangan hanya mengikuti rasa. Kalau kita mengikuti rasa, itu sama saja kita seperti hewan. Hewan itu mengikuti rasa. Rebutane panganan, wedoan, kekuasaan. Hewan itu sampean tahu, hewan itu berkelahi, pasti rebutan perempuan, daerah kekuasaan, terus makanan. Nah, awake dhewe sama dengan itu berarti podo. Nah, awake dhewe gelem mikir berarti beda karo iki. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Difikirkan, dipahami, diresapi, baru sampean boleh komen semau panjenengan. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.